Tahu lagu dan klip Nika Ardila yang satu ini kan? Ini adalah penampilan Nika Ardila dalam membawakan lagu yang berjudul Bintang Kehidupan yang diiringi oleh band slang formasi 13. Bagaimana kalau kita wawancarain salah satu anggota band slang F13? Dan berikut ini wawancara dengan Pai Slang F13. Apakah bisa diceritakan bagaimana awal mula karir Anda hingga sampai menjadi gitaris Nika Ardila? Dari waktu yang udah di slang awal itu, disitulah gue akhirnya bergaul lah gitu. Lama-lama akhirnya pun masuk ke dunia pro-nya, mulai coba-coba ngisi gitar rekaman waktu itu. Adalah studio rekaman yang artis solo gitu yang zaman-zaman slow rock gitu ya. Iya. Di situ awal-awalnya gue ngisi gitar. Oh jadi jadi session ya, session player jadinya ya waktu itu. Di situlah akhirnya pun mulai ngisi kalau salah Nika Ardila waktu itu ya. Yang terakhir pokoknya itu hits lagu Bintang Kehidupan waktu itu ya. Bintang Kehidupan lu bang? Gua itu, gua masih kecil tuh, masih umur berapa gua? Umur 18 sampai 19 ya. Wow. 19 tahun ya. 19 tahun. Jadi bisa dibilang artis besar pertama yang abang urus, artis besar ya maksudnya yang well known tuh. Bukan urus sih, maksudnya gue tersesat di jalan yang tiba-tiba gimana? Gue nggak tahu, tiba-tiba disuruh ngisi. Tersesat di jalan yang benar gue bilang sih. Oh iya. Itu Nika Ardila. Nika Ardila terus dia ya waktu itu nggak terlalu seberapa masih. Oh iya. Tiba-tiba itu hits ya. Mulai deh. Karena naik itu pun akhirnya gue jadi kenal sama perusahaan rekamannya. Akhirnya gue bilang, gue punya band nih gitu. Gue punya band ya itu slang itu. Oh justru slang itu abang yang kenalin ke label itu? Setahu gue begitu. Setahu gue begitu. Jadi akhirnya gue kenal ke label, gue kasih demo anak-anak, gue jalan sama Bim ketemu. Dan ternyata waktu itu ngenawarin berapa, aku nyebutnya single sekarang ya? Kalau nggak ada berapa ya dulu ya? 5 lagu kali ya, waktu itu 5. Oh 5. Akhirnya disuruh ngumpulin lagi. Disuruh kumpulin materi-materi lagi sampai akhirnya benar-benar diambil. Dulu labelnya apa bang? Rosa nih? Bukan, Proyeki. Awalnya, pokoknya awalnya sih si labelnya si Nika Ardila ini yang ambil. Cuman pada akhirnya diterusin sama orang dalam juga sih, namanya Mas Budi Susatyo. Waktu itu dia orang desain ya kalau salah. Akhirnya dia yang jalanin sendiri. Apakah bisa dijelaskan kenapa dinamakan slang F13? Formasi ke-13 gue nggak ngerti juga ngitungnya dari mana tuh. Karena tadi banyak F13 itu kan formasi maksudnya. Jadi mungkin sebelum. Berarti abang udah yang ketiga ya format yang itu ke-13. Berarti gue sebelumnya ada lagi tuh. Berarti dari yang ke-12 kali gue yang ketiga ke. Udah banyak sih waktu itu. Apa benar album pertama slang dirilis pada saat formasi yang ke-13? Yang 13, ya. Yang rekaman itu. Berarti 1 sampai 12 festival? Iya gitu lah. Festival dan konyong-konyong lah. Keren ya. Emang kalau band gede bebas deh. Setelah berhasil merilis album pertama, apa yang terjadi? Pada akhirnya itu berhasil lah diterima masyarakat waktu itu ya. Ya rame banget lah. Mulailah naik star syndrome. Ya kayak gitulah itu. Semacam itulah tuh. Paten kali aku gitu. Ya kayak gitu. Ya mulai orang ngeluluin, mulai ini segala macam. Ya terus dalam perjalanannya ya kenal narkoba segala macam tuh ya itulah urutannya tuh ketika dia naik. Pohon makin tinggi makin angin makin kencang gitu. Hal apa saja yang menjadi godaan seorang bintang pada zaman dulu? Ya bisa emang jargonnya juga waktu itu sex, drugs, rock and roll gitu kan.
Dan kalau dulu emang bener-bener dilakuin, kalau sekarang keren, kayaknya keren banget lihat poster-poster. Apakah bisa diceritakan berapa lama Anda terjebak atau terjerat barang haram tersebut? 7 tahun gue. 7 tahun. Gue mungkin apa ya? Saking identiknya tuh mungkin kalau ngeliat muka gue orang udah bilang pasti Putau gitu waktu itu. Saking apa ya? Ya gelap banget lah udah 7 tahun. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 93 lah kali makainya. Sekitar 93 berarti sampai tahun 2000 lah. 2000 awal lah deh berhenti ya. Apa tuh Bang yang bikin Abang, udah gue stop nih? Gimana ya? Narkoba, terutama Putau ya. Itu memang paling jahat sih. Memang gue bilang sih dari semua tuh itu paling ngancurin sih paling. Kenapa Bang? Apa ya? Mental, fisik, semua hancur. Jadi suka apa ya? Ngebohong segala macam karena supaya nutupin. Jadi gini, orang normal kalau pakai Putau jadi mabok. Tapi kalau orang pakai Putau, udah biasa pakai Putau, kena Putau jadi normal. Wow. Jadi kayak gitu, supaya gue normal dulu, gue harus kena gitu setiap hari. Terus ya nggak ada lain selain itu dulu startnya. Pokoknya setiap hari itu harus itu ada selama 7 tahun tuh, bayangin deh. Dari tadinya ya kan nama gede kan waktu itu. Bisa lah gue beli itu semua sampai tapi akhirnya lama-lama berantakan lama-lama kerjaan di sana nggak diurusin, lama-lama di sana ngebohong, lama-lama di sini hancur lama-lama pelan-pelan tuh. Mulai lah tambah gelap tuh dunia itu. Trust hilang, duit hilang. Habis semua. Semua. Gitar pun gue nggak punya sempat terakhir. Kejual semua. Kejual semuanya. Sampai kayak gitu. Cenderung agak-agak inilah. Agak-agak berbau-bau kejahatan sedikit kadang-kadang kan. Itulah wawancara eksklusif bersama Pai, selaku gitaris band Slank, tentang pengalamannya yang pernah menjadi band pengiring Nika Ardila pada tahun 1990 silam. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.